Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Minggu Paskah yang kelima, Bapak Ibu dan para saudara, Tuhan Yesus bersabda kepada kita hari ini, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak." Tuhan Yesus pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus tinggal di dalam pokok anggur supaya berbuah. Bacaan yang pertama, kita akan menyaksikan bagaimana buah itu sungguh terjadi dalam diri jemaat perdana dan juga khususnya Barnabas. Ketika Saulus yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus dan kemudian setelah dibaptis, mereka para murid di Yerusalem menjadi takut. Tetapi kemudian Barnabas dengan cinta yang mendalam membawa Paulus untuk bersama para rasul, sehingga Paulus berkembang menjadi rasul yang hebat. Cinta kasih tinggal di dalam Tuhan Yesus memberi kesempatan orang lain untuk berkembang. Maka dalam bacaan kedua, Santo Yohanes menegaskan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Itulah para saudara bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita mempersiapkan diri sebentar hening di hadapan Allah, menyadari kehadiran kita di hadapan Allah. Syukur atas hidup yang kita terima hari ini. Syukur atas rahmat iman yang masih menggerakkan kita untuk memuliakan Allah pagi ini. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan tulus dan jujur kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada kami memuji Dikau, kami menurunkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana, ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia.
Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umat-Ku muliakan. Nama Tuhan hendak kuwartakan di tengah umat-Ku muliakan. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang bertakwa. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan, dan segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapan Allah kita. Kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Dan aku akan hidup bagi Tuhan. Anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang.
Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Minggu yang lalu Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik pada minggu Paskah yang keempat. Gambaran gembala yang baik menyatakan hubungan Tuhan Yesus dan para muridnya. Hubungan antara Tuhan Yesus dan para muridnya, namun lebih menekankan dari arah Tuhan Yesus kepada para muridnya. Lebih menekankan hubungan dari gembala ke domba-dombanya. Bahwa seluruh hidup gembala yang baik, Tuhan Yesus gembala yang baik, diberikan kepada domba-dombanya. Dia menjaga, melindungi, mengorbankan nyawanya, menjadi pintu untuk domba-domba, dan membawa pada keselamatan. Dari arah gembala kepada domba, Tuhan Yesus kepada para muridnya. Minggu ini, para saudara, minggu Paskah yang kelima, Tuhan Yesus masih membicarakan relasi hubungan antara Tuhan Yesus dan para muridnya, namun dari arah yang berbeda. Jika gambaran gembala yang baik menekankan hubungan Tuhan Yesus dari arah Tuhan Yesus kepada para gembala, para muridnya, sedangkan gambaran hari ini pokok anggur yang benar lebih menekankan dari para murid kepada Tuhan Yesus sendiri. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal pada pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dari arah ranting-ranting, saya dan para saudara, para murid Tuhan Yesus ke pokok anggur sejati. Ranting tidak mungkin berbuah jika tidak tinggal pada pokok anggur. Jika ranting tidak tinggal pada pokok anggur, maka menjadi kering dan hanya akan dibuang dan dibakar. Namun ada juga ranting yang tinggal dalam pokok anggur namun tidak berbuah. Maka ranting itu akan dipotongnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dengan demikian para saudara, ada 3 macam ranting. Yang pertama, ranting yang tinggal pada pokok anggur, tinggal pada Tuhan Yesus dan berbuah. Ranting-ranting ini akan dibersihkan agar berbuah lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ranting yang tinggal pada Tuhan Yesus, yang tinggal pada pokok anggur tetapi tidak berbuah. Ranting-ranting ini akan dipotong oleh pengusahanya, yaitu Bapa. Tinggal tetapi tidak berbuah. Yang ketiga, ranting-ranting yang kering karena tidak tinggal pada pokok anggur. Ranting-ranting yang kering ini tidak tinggal pada pokok anggur, hanya sekedar nempel saja, tidak menjadi satu dengan pokok anggur. Mungkin terhambat, tersumbat oleh berbagai macam penyakit sehingga tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam pokok anggur, maka menjadi kering lalu dibuang dan dibakar. Maka para saudara, untuk dapat berbuah satu-satunya jalan adalah tinggal pada pokok anggur. Tidak ada pilihan lain. Meski sudah tinggal pun belum tentu berbuah. Yang ditekankan Tuhan Yesus adalah tinggal
di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Bahwa menjadi murid yang menghasilkan buah harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana tinggal di dalam Tuhan Yesus ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana tinggal di dalam Tuhan Yesus? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengerti bahwa sabda yang disampaikan Tuhan Yesus ini disampaikan dalam saat perjamuan terakhir. Maka tinggal di dalam Tuhan Yesus berarti selalu menerima kehidupan dari Tuhan Yesus yang diberikan dalam rupa tubuh dan darahnya. Kita tahu ketika perjamuan terakhir Tuhan Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, tinggal di dalam Tuhan Yesus berarti selalu menerima kehidupan ilahi dari Tuhan Yesus yang diberikan dalam rupa tubuh dan darahnya, dan yang sekarang kita rayakan dalam Ekaristi. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kehidupan ilahi yang selalu kita terima melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus akan memberi kesuburan untuk menghasilkan buah. Tubuh dan darah Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita sungguh karena kasih-Nya yang demikian besar kepada kita semua para murid-Nya. Maka saya dan para saudara, para murid-Nya yang adalah ranting-ranting dari pokok anggur, menghasilkan buah kasih itu sendiri sungguh yang berasal dari Tuhan Yesus. Jika kita selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus, selalu menerima hidup ilahi dalam rupa tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka menghasilkan buah-buah kasih itu sendiri ditegaskan dalam bacaan kedua. Anak-anakku, mari kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dalam kebenaran. Tidak perlu dijelaskan mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah itu yang bagaimana, dan mengasihi dengan perbuatan itu bagaimana. Hidup kita di situ. Tidak perlu dijelaskan lagi. Maka buah yang dihasilkan ranting-ranting yang tinggal pada pokok anggur adalah perbuatan kasih, bukan kata-kata kasih. Dan perbuatan itu dalam kebenaran. Artinya bukan dengan motif-motif atau maksud-maksud yang tidak tulus. Dengan kebenaran artinya perbuatan dalam kebenaran yang sungguh tulus untuk Allah sendiri. Maka di akhir tadi Tuhan Yesus bersabda, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Maka para saudara sangat jelas sebagai ranting yang tinggal pada pokok anggur berbuah, baik itu di dalam keluarga, kehidupan kita di lingkungan, dan juga di paroki kita, menghasilkan buah di tengah masyarakat. Buah itu apa? Mengasihi tidak dengan lidah dan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Sudah sangat jelas. Dan perbuatan itu dalam kebenaran, dengan motif yang jernih, hanya untuk kebenaran, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat penghargaan, bukan untuk ucapan terima kasih, bukan untuk ucapan yang sungguh membesarkan hati kemudian terima kasih kita mengharapkan itu. Tidak. Contoh konkret buah dari ranting yang tinggal pada pokok anggur bisa kita saksikan dalam bacaan pertama. Paulus yang sudah bertobat dan sudah dibaptis datang ke Yerusalem untuk menggabungkan diri dengan gereja perdana. Namun mereka, murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem, takut dan tidak percaya pada Paulus yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Bisa dibayangkan Bapak Ibu situasi batin Paulus saat itu. Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana orang yang tadinya menganiaya sekarang harus datang kembali di tengah komunitas para murid. Paulus baru mau memulai hidup baru, namun tidak mendapat ruang karena orang-orang takut untuk hidup, tidak mendapat ruang untuk berkembang. Kemudian muncul Barnabas yang menerima Paulus, tetapi Barnabas menerima dia
lalu membawa kepada para rasul. Kasih sejati selalu memberi kesempatan orang lain untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kasih sejati tidak pernah membuang, tidak pernah menghina, tidak pernah melecehkan. Kasih sejati selalu terbuka untuk mengampuni. Maka ketika saya dan para saudara ranting tinggal dalam pokok anggur, berbuah bagi keluarga, berbuah bagi lingkungan, berbuah bagi gereja dan masyarakat. Mengasihi bukan dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dalam kebenaran. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar para saudara, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, setiap minggu kita memperoleh daya kekuatan ilahi dari pokok anggur. Dan kita ranting-rantingnya. Benarkah kita sudah berbuah dalam kehidupan keluarga kita sebagai seorang ayah, ibu, suami? Mengasihi bukan dengan lidah atau kata-kata, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Apa bentuknya? Sebagai ranting-ranting dari pokok anggur, kita selalu menerima daya kekuatan ilahi, tubuh dan darah Kristus ketika Ekaristi. Benarkah kita sudah berbuah bagi lingkungan kita, paroki kita, masyarakat di sekitar kita? Buah-buah apa yang kita hasilkan? Dan kita tahu buah tidak pernah dinikmati pohonnya. Buah selalu dinikmati pihak lain. Siapa saja yang menikmati? Ranting yang berbuah akan dibersihkan agar berbuah banyak. Yang tidak berbuah akan dipotongnya